Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan bagi Anda yang tengah menikmati hidangan berbuka puasa, selamat menikmati buka puasa Anda sambil kita akan kembali berdiskusi dalam segmen Prime Time Talk kali ini. Pemirsa, rumah transisi Jokowi akan menjadi tempat penggodokan susunan kabinet Jokowi Yusuf Kala. Inisiatif Jokowi untuk membentuk rumah transisi adalah langkah politik yang ditempuh untuk menangani kerja politik dan agenda pemerintahan Jokowi JK selama 5 tahun ke depan. Jokowi juga beberapa kali telah berjanji akan menyusun kabinetnya diisi dari kalangan profesional. Namun partai pendukung dipastikan menyodorkan nama-nama kadernya untuk masuk dalam kabinet. Sementara itu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga diprediksi akan menjadi salah satu penentu dalam susunan kabinet itu. Dan untuk mendiskusikan topik bayangan kabinet Jokowi JK, telah bersama saya di studio politisi dari Partai Nasdem, Ferry Mursidan Baldan. Kang Ferry, terima kasih bergabung sama kami. Ya, selamat berbuka puasa juga. Sama-sama. Dan kira-kira Anda akan jadi menteri apa? Yang presiden kan Jokowi sama JK. Boleh dong. Jangan salah, inilah kadang-kadang kan yang punya hak menyusun itu dalam undang-undang, dalam konstitusi ya presiden ya kan, dibantu oleh wakil menteri, presiden. ya kan. Nah, jadi ya presiden lah yang menentukan. Jangan semua orang merasa berhak. Ini yang saya kira kita ingin menegaskan. Jadi biar bagaimanapun bahwa kita nggak usah selalu menyebut hak prerogatif, tapi memang harus kita sadari dan harus kita mau mengakui bahwa hak itu memang hak seorang presiden dalam hak prerogatif presiden, Tapi ketika presiden terpilih, diusung atau didukung oleh partai-partai pendukung seperti selain PDI Perjuangan, Nasdem, kemudian ada PKB dan PKPI juga. Apakah sudah ada pembicaraan yang dimaksud dengan koalisi atau kerjasama dalam kabinet itu nanti, termasuk porsi kursi menteri, walaupun kita bicara dari kalangan profesional? Kalau di pengawalan kerjasama politik ini, saya kira itu memang tanpa syarat, betul-betul tanpa syarat. Karena setidaknya saya ikuti betul apa yang kami lakukan Nasdem dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira kita betul-betul mengatakan bahwa kita berkepentingan, ya kan, dan merasa bertanggung jawab harus mendukung untuk memenangkan Pak Jokowi menjadi calon presiden. Gitu, dan sudah menang. Dan pada saat itu pembicaraan itu, wapresnya pun belum ditetapkan. Jadi memang kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang baru dalam berpolitik, kita yang tanpa syarat tadi. Karena menurut saya itulah yang harusnya kita coba lakukan, ya kan. Jadi tidak kita ini ketika bicara kita dengan Pak Jokowi ya kita misalnya sekian, ternyata nanti ada tawaran lagi dari pihak lain lebih bagus, ya kan. Ini kan bukan soal proposal. Tapi Kang Ferry, pilihan Nasdem untuk pertama kali, ini yang pertama kali langsung menyatakan merapat dengan PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi, ini ternyata tidak meleset ya. Apa pertimbangannya ketika itu? Saya tidak tahu apakah Pak Surya Paloh memiliki pandangan dari imajiner dari Bung Karno, apa. Tapi ketika akhirnya menang seperti sekarang ini, apa tidak ada deal-dealan walaupun sedikit? Enggak, saya pastikan itu tidak. Ya, jadi ketika di awal setelah pemilu legislatif, ya kan, kemudian Mas Cahyo sudah datang ke kantor Nasdem, ya kan, ya terus berikutnya datanglah Pak Jokowi kan gitu. Jadi karena saya ada di dalam itu dan saya tidak ada pembicaraan, betul-betul tidak ada pembicaraan apa yang misalnya, tapi kita mengatakan siap berkoalisi untuk mendukung Pak Jokowi. Nah, dalam perspektif politik waktu itu kita menyiapkan memang dengan hanya PDIP dan Nasdem hasil quick count sementara itu kita pastikan kita tetap bisa mengusung, ya kan, bisa mengusung. Nah itu menjadi modal politik awal yang bagus. Tapi kita katakan kita tetap terbuka dan saya kira kita serahkan pada PDIP untuk membangun koalisinya. Jadi bukan Nasdem yang mau berkomunikasi, tapi saya kira itu fatsunnya. Karena PDIP yang pemenang pemilu legislatif dan PDIP yang mengusung Jokowi. Soal berikutnya bagaimana siapa yang diajak dalam
bentuk kerjasama politik itu saya kira bukan Nasdem yang kemudian mencari melakukan, tapi betul-betul pemenang pemilu legislatif PDIP. Tapi kan Ferry, ini kan bukan kebetulan ya, memang PDI Perjuangan sekarang menang, kemudian partai-partai pendukungnya menang mengusung capres Joko Widodo. Tapi kalau misalnya ketika itu pilihan politiknya salah atau keliru dan kemudian yang jadi presiden bukan Jokowi, apa keuntungan yang didapat oleh Partai Nasdem ketika merapat dengan PDI Perjuangan? Ya menurut saya ketika itu kita kan bicara kerjasama politik ada dalam konteks mendukung pasangan calon, ya mendukung capres, ya kan. Kita kan melihat bahwa begitu ini kan Jokowi itu hadir sepertinya Tuhan itu memberi seseorang memberikan sesuatu kepada negeri ini, kepada bangsa ini gitu kan. Dia tidak menyiapkan diri secara khusus. Siapa dia 2 tahun lalu ya kan? Kan ada ini tiba-tiba dikasih ini. Itulah hal yang kita lihat dan kemudian responnya bagus pula. Ya kan? Direspon secara bagus, makanya ketika itu tingkat elektabilitas siapapun yang bahkan di antara kami pun para caleg Nasdem itu ada yang memasang foto Jokowi. Betul. Iya, meskipun waktu itu diprotes, tapi kita bisa selesaikan dengan teman-teman PDIP. Jadi sepanjang tidak ada keberatan, nggak apa-apa gitu. Oke, kita akan bicara soal kabinet nanti Desember berikutnya. Kita break dulu, Kang Ferry. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.